Baik, dengarkan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Saya baca, usolli salat as-subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Saya ulang lagi, perhatikan. Usolli salat as-subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Tolong Bu Samsida diulang. Usolli sholata subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Berarti Usolli sholata subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Oke, saya ulang lagi ya. Usolli salat as-subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Asumu sauma Ramadan. Ulang Pak. Asumu sauma Ramadan. Pak Agus bilang Sumu sauma Ramadan. ya. Asumu sauma Ramadan. Silakan ditulis. Kalau sudah sekarang dijadi ke HP saya semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Cukup Bu. Sadaqallahul azim. Prof. Olan dan Ibu dosen yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan modul ajar PAI. Saya Ning Nuria SPDI, asal dari SDN 1 Kalapa Gunung, akan mempresentasikan modul ajar kelas 6 dengan alokasi waktu 2 jam kali 35 menit. Kompetensi awal yaitu peserta didik dapat mengenal Asmaul Husna. Profil pelajar Pancasila yang dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Sarana prasarana yang digunakan, papan tulis dan alat media yang mendukung. Kemudian target pesertanya adalah peserta didik reguler. Model pembelajarannya PBL, yakni Problem Based Learning. Kompetensi intinya tujuan pembelajaran, kriteria capaian, pemahaman makna, dan pertanyaan pemantik. Tujuan pembelajaran di sini supaya peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Kemudian kriteria capaian tujuannya menjelaskan pengertian keempat Asmaul Husna itu, pemahaman bermakna, membiasakan diri membaca Asmaul Husna dalam setiap doa, memiliki sikap untuk senantiasa mengenal Allah, menjelaskan pesan-pesan pokok dari keempat Asmaul Husna tersebut. Pertanyaan pemantik, 2 mungkin pertanyaan rangsangan itu hanya 2 yang saya ajukan.
Kemudian kegiatan pembelajarannya mencerminkan penerapan PBL. Di kegiatan ini ada 3 poin, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan mencakup 10 menit, yakni setelah guru mengucapkan salam, peserta didik berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan apersepsi serta menyampaikan tujuan. Di kegiatan inti 50 menit guru saya akan mengawali pembelajaran dengan mengamati gambar supaya merangsang peserta didik untuk mempelajari Asmaul Husna, kemudian menjelaskan pengertian Asmaul Husna-nya tersebut, dan siswa dikelompokkan menyebutkan kembali Asmaul Husna yang telah dijelaskan. Kemudian di kegiatan penutup kami beserta siswa menyimpulkan materi yang sudah disampaikan, kemudian melakukan refleksi dan mengagendakan materi pertemuan yang selanjutnya. Kemudian ditutup. Asesmen yang digunakan ada 2, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen pemantik. Ini mungkin beberapa kosakata yang ada di materi tersebut serta daftar pustaka yang digunakan buku pendidikan agama Islam kelas 6. Demikian Prof dan Ibu dosen. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pemantik sama tanya jawab, Bu. Oke, pertanyaan pemantik. Itu gunanya untuk apa sih, Bu? Untuk merangsang supaya pembelajaran bisa masuk gitu. Misalnya kan di Asmaul Husna saya tanya dulu apa sih arti dari Asmaul Husna, terus jumlahnya ada berapa Asmaul Husna itu, seperti itu. Oke, dengan pertanyaan-pertanyaannya, Bu. Jadi misalkan pertanyaan itu yang menimbulkan jawaban beragam dari anak. Jangan gunakan pertanyaan yang jawabannya hanya 2. Tahu atau tidak, sudah atau belum. Jadi misalkan gini, apakah kalian tahu Asmaul Husna? Pasti itu jawabannya tahu, tidak. Nah, itu tidak bisa mengukur, tidak bisa menstimulasi atau mengukur pemahaman siswa. Tapi kalau misalkan mengapa kita harus tahu Asmaul Husna, apa saja Asmaul Husna yang kalian ketahui, nah itu jawabannya lebih beragam dibandingkan hanya bertanya sudahkah, pernahkah, tahukah, gitu ya Bu Eni. Oke, kemudian tadi ada asesmen formatif, karena ini nanti diskusi kelompok ya. Tapi kelompok ini nilai apa? Dari penilaian prosesnya, proses saat pembelajaran, terus observasi ke sikap, terus dari performa presentasinya dinilai kan presentasi hasil kelompok itu, terus pemahamannya juga